salihin wa ba'da. Hadirin khadimat rahimahumullah, alhamdulillah dengan izin Allah Azza wa Jalla kembali dalam muajaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas kita senantiasa dimudahkan, diberkahi dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa berdoa kepadanya ila akhir hayat nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin khadimat rahimahumullah, judulnya kan berkah Ramadan. Saya nggak tahu kenapa dibeli nama berkah. Yang jelas nama belakang saya juga ada berkah. Mungkin dari sini kemestinya kenapa saya diundang. Hadirin khadimat rahimahumullah, berkah ini kan bahasa Arab. Artinya adalah an-nima wa ziyadah, kumpulan nikmat dan tambahan. Itu berkah. Ya kalau disederhanakan, berkah itu tumbuh dan berkembang, itu namanya berkah. Misalkan umur yang barokah itu umurnya tumbuh dan berkembang dari sisi kemanfaatan. Atau hartanya berkah, hartanya tumbuh dan berkembang secara manfaat, itu namanya berkah. Jadi ya berkah itu tumbuh dan berkembang. Yang kedua, makna berkah adalah kontinuitas dalam kebaikan. Efek orang yang dapat berkah adalah dia kontinu dalam kebaikan. Bawaannya tuh pengennya bikin baik. Mau ngantor jadi baik, di rumah jadi baik, di jalan raya jadi yang paling baik. Pokoknya kontinu dalam kebaikan. Jadi nggak terpikir untuk melakukan sesuatu yang di luar kebaikan. Nah itu orang yang mendapatkan keberkahan. Maka berkah itu tidak harus bicaranya materi. Berkah itu juga berbicara tentang yang sifatnya non materi. Kalau dalam konteks material tumbuh dan berkembang, kalau dalam yang non material sifatnya kontinu dalam kebaikan. Mohon maaf, misalkan ada orang yang dapat penghasilan per bulan cuma 1 miliar. Cuma 1 miliar. Kan yang lain kan 1 triliun. Yang cuma 1 miliar ini dialokasikan untuk kebutuhan pokok. Dia olah tumbuh berkembang jadi 2 miliar, 3 miliar itu dapat barokah. Selama dia kontinu dalam kebaikan. Jadi jangan sampai berlimpahnya harta membuat dia lupa. Karena kalau lupa bukan barokah lagi namanya, tapi istidraj. Dia dapat kemudahan, keberlimpahan, tapi jadi orang yang lupa dengan kebaikan. Itu jadi istidraj. Jadi kontinuitas dalam kebaikan itu menjadi kata kunci. Boleh tumbuh dan berkembang hartanya, umurnya, tenaganya, ternaknya, asetnya, tapi harus tetap kontinu dalam kebaikan. Ketika tidak kontinu dalam kebaikan, bisa jadi yang berlimpah tadi dihukumi istidraj. Sekarang Pak, kelihatannya sih nggak berlimpah nih, hartanya biasa aja, ya segitu-gitunya aja. Ya kalau tadi cuma 1 miliar, ini paling dapat ya 2 juta gitu sebulan, atau 1 juta sebulan. Tapi dia tetap kontinu dalam kebaikan, maka yang bersangkutan tetap dihukumi dapat barokah. Tumbuh dan berkembangnya bukan pada material tapi non material. Jadi kontinuitas dalam kebaikan. Maka ukuran barokah adalah ketika seseorang masih menjadi orang baik, kaya, miskin, jabatan tinggi, jabatan rendah, dia tetap menjadi orang baik, dia berhak disebut orang yang mendapatkan barokah. Karena dia masih jadi orang. Jadi orang baik itu jelas keberkahan. Hadirin khadimat rahimakumullah. Nah, Ramadan disebut juga bulan penuh dengan keberkahan. Dari sisi mana penuh dengan keberkahan? Dalam Al-Quran ada kalimat bahwa
Mubarak, di bulan yang penuh dengan keberkahan. Itu ada di dalam surat Mubarak. Jadi Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran di bulan yang penuh dengan keberkahan. Mubarak itu di Al-An'am ayat 155. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak, turun penuh keberkahan dan di bulan yang penuh juga dengan keberkahan. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, karena Ramadan juga bulan penuh barokah, maka kita breakdown nantinya, Pak. Apa yang tumbuh dan berkembang dan apa yang kontinu dalam kebaikan di bulan Ramadan. Prinsipnya, Pak, jangan sampai menyesal. Saya kasih ilustrasi. Bapak diundang masuk ke dalam supermarket, serba ada di supermarket. Silakan pilih gratis. Terus Bapak sudah keliling, keranjangnya tetap kosong. Sampai kasir, Pak, keranjangnya tetap kosong. Rugi untung? Kenapa rugi, Pak? Karena gak dapat apa-apa. Padahal sudah ada di supermarket dengan beragam jenis makanan, belanjaan, makanan, minuman. Tinggal ambil, toh itu semua sudah digratis kan, tapi nggak mau ngambil, itu rugi. Makanya jangan sampai menyesal ketika berakhirnya Ramadan, tapi kok pahala tidak nambah, tapi kok dosa tidak berkurang. Harusnya, Pak, lewat Ramadan pahala nambah, dosanya kurang. Jangan dibalik, Pak. Pahala berkurang, dosanya bahaya. Ini kena pasal berlapis nih. Kok Ramadan dosa nambah, gimana sih? Hadirin rahimakumullah, maka kita breakdown satu-satu supaya kita sampai pada kesimpulan jangan sampai menyesal. Kenapa? Ramadan itu bulan penuh barokah. Satu, Pak, supaya sampai pada keberkahan, pastikan kita tahu target puasa itu apa. Kalau saya boleh tanya, target puasa kira-kira apa, Pak, jawabannya? Target puasa apa? Bapak puasa ini ngapain, Pak? Targetnya apa? Lapar-lapar doang ini? Buka puasa targetnya. Itu target paling dekat yang bisa dijangkau, Pak. Itu namanya jangka pendek. Jangka panjangnya apa? Takwa. Terlalu normatif, Pak. Nanti kalau saya tanya apa itu takwa, Bapak bingung lagi jawab. Takut sama yang tua, bukan juga. Karena terlalu normatif, Pak, takut. Saya perjelas, Pak. Target puasa itu adalah menampilkan pribadi yang lebih baik. Ibadah, Pak, semua jenis ibadah itu targetnya bukan ibadah, tapi perubahan orang. Jangan lupa, ibadah itu tidak mentok di ibadahnya saja, tapi targetnya adalah merubah orang. Jadi orang baik atau tidak? Contoh, saya kasih ilustrasi dulu. Saya punya burung murai. Burung murai harganya mahal, Pak. Mahal. Saya beli kandang yang paling bagus, jutaan harganya. Saya bagus-bagusin kandangnya, saya cuci kandangnya, saya bersihin kandangnya. Burungnya enggak saya kasih makan. Kira-kira gimana? Itu namanya orang, Pak, sibuk ngurusin cangkang, lupa isinya. Yang namanya sarang burung ya yang paling berharga ya burungnya, Pak, bukan sarangnya. Ngapain dibagus-bagusin sangkarnya kalau burungnya sudah mati? Jangan terjebak dengan ibadahnya toh, Pak. Ending ibadah adalah merubah kepribadian. Dan itu mohon digaris bawah itu gede-gede. Ending ibadah, target ibadah merubah kepribadian. Semua jenis ibadah, puasa, zakat, haji, umroh, sedekah, semuanya bermuara pada berubah tak kualitas kepribadian. Jangan sampai, Pak, ibadah hanya jadi rutinitas yang akhirnya, kalau istilah kerja ada istilah gini, rutinitas membunuh kreativitas. Nah, itu adalah istilah. Ini benar kan? Bapak kan kerja. Kalau saya kan nggak kerja, Pak. Rutinitas itu membunuh kreativitas, Pak. Kalau bahasa saya, Pak, rutinitas itu menghilangkan rasa, menghilangkan kualitas. Kenapa? Sudah rutin. Contoh,
Bapak pertama kali lihat Ka'bah nangis nggak? Pertama kali lihat Ka'bah nangis. Ya Allah, sampai berderai air mata, menunggu. Udah 10 kali umroh? Biasa. Waktu awal nikah Pak, bahagianya luar biasa. Sekarang Pak? Waktu awal nikah bahagianya luar biasa. Sekarang? Masih luar biasa. Masih. Bilang biasa aja, saya bilangin ke istrinya nih Pak. Luar biasa juga. Cuman ya awal-awal lebih beda lah dibanding yang sekarang pertengahan. Awal-awal lebih beda. Nah hadirin Fatimah rahimakumullah. Jangan-jangan Pak, ibadah kita itu karena sudah rutin jadi terlalu biasa sehingga nilainya nggak dapat. Akhirnya kita fokus pada ibadahnya, lupa pada target dari ibadah tersebut, yakni merubah orang. Bukan merubah ibadahnya, tapi merubah orangnya. Jadi apa kalau sudah ibadah? Maka hadirin Fatimah rahimakumullah, puasa itu Pak, targetnya adalah punya kemampuan mengendalikan emosi. Orang yang rajin puasa, emosinya terkendali. Makin sering puasa, makin mampu mengendalikan emosinya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kana yaumu shaumin ahadikum. Jika seseorang lagi puasa, fala yarfus wala yashab. Tidak boleh ngomong kotor, tidak boleh sesuatu yang enggak baik. Pokoknya enggak boleh yang ngomong-ngomong yang jelek-jelek. Fa'in syabahu ahadun. Jika ada yang ngajak ribut, ngajak berantem, maka kita bilang ini sohib, saya lagi puasa. Jadi kalau Bapak diajak berantem, Bapak jawab saya lagi puasa. Gitu Pak maksudnya. Terus kata yang ngajak berantem, bodoh amat lu puasa sampai kagak. Gue tipu juga nih. Bapak ngapain lagi Pak? Jadi kalimat saya lagi puasa, prinsipnya bukan ngomong lagi puasa aja Pak, tapi mengingatkan kalau Bapak sedang puasa, kalau dipancing emosi tolong kendali. Nah itu poin. Bukan kalau diajak berantem, saya lagi puasa Pak. Kalau mau habis maghrib, gue tungguin dari mana aja Bapak. Salah juga Pak. Maksud Nabi bilang ini itu supaya kita paham bahwa Allah nyuruh dengan puasa itu kita mengendalikan, tidak terpancing oleh provokasi. Saya tanya dulu nih Pak. Bulan Ramadan masih ada yang suka marah-marah di sini Pak? Nggak ada Pak ya, ini wajah-wajah lembut semua Pak. Nggak ada yang suka marah-marah. Kenapa? Dilarang sama Nabi. Karena orang yang puasa harus mampu mengendalikan emosi. Dalam hadis yang lain Pak, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang nggak sanggup marah Pak, bukan tidak mau marah, tapi memang dia tidak sanggup. Karyawan, gaji masih kecil, dimarahin, nggak bisa balas marah. Kenapa? Karyawan. Orang itu bukan tidak mau marah, dia tidak sanggup untuk marah. Kenapa? Dia punya kelemahan. Tapi poin Nabi Pak, ada orang yang sanggup marah, jabatan tinggi, kekayaan banyak, pokoknya punya power, dia bisa marah. Tapi saat dia bisa marah, dia nggak marah. Itu orang yang hebat. Kata Nabi Pak, orang yang tidak marah pada dia sanggup meluapkannya, maka orang itu akan mendapatkan keutamaan dari Allah. Silakan pilih bidadari yang mana saja yang paling dia suka, pilih ambil di surga. Tinggal duduk 1, 2, 3, ambil itu bidadari. Kalau orang sanggup marah tapi dia tidak meluapkan, bukan nggak bisa, memang dia tidak mau marah, tapi dia sanggup sebetulnya. Nah hadirin Fatimah rahimakumullah, puasa melahirkan kepribadian yang baik, di antaranya mampu mengendalikan emosi. Yang kedua, puasa itu mampu mengendalikan syahwat. Nabi ketemu bujangan, kata Nabi bujangan pada nikah ya, jangan lama-lama sudah nikah. Karena di antara yang harus disegerakan selain menguburin jenazah, bayar hutang, yang ketiganya adalah nikah. Di sini ada yang belum nikah? Ada yang belum nikah? 2 kali, 3 kali. Kata Nabi Pak, kalau orang belum nikah juga padahal sudah sanggup menikah, kata Nabi buruan nikah apa? Segerakan nikah. Kalau tidak sanggup menyegerakan nikah, maka perbanyaklah puasa. Jangan-jangan yang rajin puasa udah kebelet nikah tapi belum bisa. Maka perbanyak puasa, kata Nabi. Kenapa? Puasa itu mampu menjadi perisai bagi
orang yang syahwatnya bergejolak. Maka orang yang puasanya rajin, syahwatnya dikendalikan. Di antara target puasa adalah mengendalikan syahwat. Saya tanya dulu, jenis-jenis syahwat di antaranya apa saja? Satu, ada yang tahu syahwat apa saja? Dicek dalam surat Ali Imran ayat 14, surah Ali Imran surat ketiga ayat 14. Di antara jenis syahwat, satu, perempuan itu syahwat. Hati-hati. Nabi ketika akan wafat mengingatkan agar kita berwasiat kepada perempuan. Kenapa? Makhluk paling unik dan itu bisa membuat laki-laki siapapun terperdaya. Sebaliknya juga sama. Kan lawan jenis lah. Jadi hati-hati dengan syahwat bernama lawan jenis. Walaupun sekarang bisa juga syahwatnya sesama jenis. Itu juga hati-hati. Kalau zaman dulu lawan jenis masih populer Pak. Sekarang kan sudah agak geser-geser. Ya termasuk itu juga Pak. Hati-hati dengan syahwat baik sesama jenis ataupun lawan jenis. Yang kedua wal banin dan anak. Ada beberapa orang tua Pak yang kalau sudah bicara anak lagi tidur pulas adzan berkumandang dia gak mau bangunin. Alasannya sayang, biarin dia tidur dulu. Akhirnya bangun tidur juga enggak sholat. Jadi masalahnya gara-gara sayang sama anak jadi tidak taat sama aturan. Gara-gara sayang sama anak dikasih sesuatu yang berbahaya bagi anak. Padahal itu bahaya, tapi dengan alasan sayang kita kasih. Itu syahwat. Yang ketiga Pak, wal qanatir dan harta. Harta juga masuk kategori syahwat. Di antara contoh harta yang jadi syahwat, satu, minaz zahab, emas. Dua, fiddah, perak. Tiga, khailil musawwamah. Kalau zaman Nabi itu khailil musawwamah yang kuda. Kalau zaman kita kan gak ada yang punya kuda kan di sini. Yang maksud khailil musawwamah artinya ya kendaraan. Ya, panter. Jadi emas, perak dan kendaraan. Kemudian anam, hewan ternak, wal hars dan kebun. Zaman dulu kan orang kalau punya ternak itu punya privilege. Orang punya tanah banyak sekarang juga masih sih kalau tanah. Kalau ternak kan jarang sekarang. Ya katakanlah ternak dan kebun ini masuk kategori aset. Jadi punya harta itu emas, perak, kendaraan dan aset. Itu syahwat semua. Orang dengan gara-gara syahwat yang tadi disebutkan itu bisa melabrak yang haram hanya demi mengejar syahwat. Maka hati-hati dengan syahwat. Kata Nabi, puasa itu mampu mengendalikan syahwat. Hadirin khairat rahimakumullah. Tapi nggak kayak biksu ya. Kalau biksu kan memang betul-betul sama sekali tidak. Ini urusan makan Pak, saya singkat saja. Nah, ada poin bahwa fitnah yang paling besar bagi laki-laki adalah perempuan. Jadi ini mohon jadi perhatian. Bagian dari penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik hadirin khairat rahimakumullah. Sekarang PR-nya Pak, sudahkah puasa kita itu mampu mengendalikan emosi dan mampu mengendalikan syahwat? Monggo silakan dinilai sendiri. Sejauh mana kemampuan kita mengendalikan emosi dan mengendalikan syahwat? Allah. Hadirin khairat rahimakumullah. Yang kedua apa? Barokah itu akan didapatkan kalau kita mampu mengumpulkan di bulan Ramadan amal-amal yang utama. Itu Ramadannya jadi barokah. Saya simpelkan Pak, Ramadan itu bagikan magnet. Dia menarik amal soleh apa sekecil apapun amal soleh oleh Ramadan diakomodir. Oleh Ramadan diambil. Sesederhana apapun amal soleh. Kenapa? Yang biasa saja kalau ada di Ramadan amal itu jadi luar biasa. Apalagi amal yang utama maka lebih utama lagi kalau itu dilakukan di bulan Ramadan. Nah hadirin khairat rahimakumullah, amal apa saja yang kemudian utama ada di bulan Ramadan? Yang pertama tilawah Al-Quran. Saya boleh tanya, di sini ada yang target hataman Quran? Ada? Atau enggak ada? Kayaknya waktunya nggak cukup ya. Kalau untuk hataman, atau minimal ada yang merutinkan baca Quran seharinya? Ada ya? Masih ada ya, walaupun tidak sampai. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Quran itu bisa ngasih syafaat bagi siapapun yang suka membaca Al-Quran. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang penting Pak ini mulazimina litilawatihil amilina bi. Dia continue baca dan continue mengamalkan. Itu namanya sahibul Quran, sahabatnya Quran. Nah hadirin khadirat rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kepada kita bahwa saat orang puasa Ramadan baca Quran itu punya tambahan, punya cita rasa lebih. Kalau Bapak buka puasa, menu paling favorit apa selain nasi? Lauknya apa? Pernah nggak buka puasa nasi doang? Pasti ada lauk. Ramadan Pak, itu ibarat nasi, dia pokok. Tapi Ramadan tanpa lauk itu hampa. Maka hadirkan di bulan Ramadan lauknya. Salah satu lauknya adalah tilawah. Biar ada variasi Pak di piring Ramadan nih. Ini Ramadan ada nasinya, plus ada ikan, rendang, tunjang, sop, kolak, kayak 5 maghrib ini. Hadirin khadirat rahimakumullah, itu kaidahnya. Jadi punya nasi plus dengan lauknya. Itu maksud dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi bahwa Quran itu memang bukan bagian dari Ramadan, tapi kehadiran Quran di dalam Ramadan menambah cita rasa. Karena kalau orang puasa Pak, tapi nggak mau baca Quran, sah nggak puasanya? Orang puasa tapi nggak mau baca Quran, sah nggak? Sah. Karena Quran bukan jadi syarat sahnya puasa. Baca Quran sendiri, puasa sendiri. Tapi ketika dua-duanya digabung Pak, itu jadi cita rasa tersendiri. Maka dalam hadis yang lain Pak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan puasa dan Quran itu dua-duanya jadi syafaat. Hadisnya nih, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang Pak mau dilemparkan ke neraka. Puasa tampil menghalangi orang itu masuk neraka. Kata puasa, ya Allah, orang ini siang-siang nahan lapar, nahan syahwat. Dengan puasa, saya saksinya. Dan dia lakukan itu karena ya Allah, tolong jangan masukkan dia ke neraka. Fix Pak, gak dimasukkan dalam neraka. Itu puasa ya. Yang kedua Pak, ada orang mau dimasukin lagi ke neraka. Datang Quran, kata Quran, ya Allah, orang ini saya saksinya tiap malam begadang untuk baca Quran, menahan dari tidurnya untuk baca Quran. Tolong jangan dilemparkan ke neraka, kata Quran. Sekaligus pada dari hadis ini kita dapat ambil kesimpulan bahwa paling afdol baca Quran siang malam. Paling afdol baca Quran siang malam. Malam. Jadi untuk baca Quran namanya di malam, siang hari puasa. Maka siangnya puasa, malamnya tilawah. Dua-duanya jadi syafaat bagi Bapak Ibu untuk menolak kita dari api neraka, baik Quran maupun puasa. Hadirin khadirat rahimakumullah, kalau kehilangan Quran saya mumpung lagi momennya, orang Pak di bulan Ramadan baca Quran meningkat, sedekah meningkat, salat meningkat, walaupun nanti di bulan Syawal turun lagi, tapi nggak jadi masalah. Yang penting Ramadannya meningkat. Maka mumpung di bulan Ramadan, maka pastikan kita punya agenda tilawah. Itu satu. Yang kedua, hadirin khadirat rahimakumullah, harus juga mengkaji Al-Quran. Ini saya sarankan bagi beberapa kalangan, mungkin sudah bukan lagi levelnya tilawah ansih, tapi kita sudah mengkaji Al-Quran. Biasanya faktor umur dan pengalaman serta bacaan yang lebih banyak itu menunjang untuk memahami Al-Quran. Contoh, Allah Azza wa Jalla misalkan tegaskan, wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan itu illa laimun wa lahun, kecuali hanya permainan dan senda gurau. Jadi urusan dunia ini Pak, isinya cuma main-main dan senda gurau. Saya tanya Pak, kalau Bapak main-main nih ke Taman Safari misalkan, kira-kira berapa tahun lama perjalanan? Berapa tahun kita tinggal di Taman Safari? Berapa? Ada yang setahunan? Yang namanya main-main paling lama berapa hari? Sehari 2 hari. Main-main itu begitu. Jangan kelamaan tinggal di dunia. Kenapa? Tempat main-main dan senda. Jadi jangan terlalu ngoyo Pak ngurusin dunia. Jangan terlalu ngoyo ngurusin hiruk pikuk yang ada di dunia. Kenapa? Capek Pak, senda gurau dan main-main.
Jadi supaya nggak terlalu ngoyo, karena urusan dunia ya segitunya aja. Ya paling urusannya ya urusan makan, minum, syahwat, perempuan itu saja. Nah kalau ingin berkualitas ya harus ada nilai-nilai tadi, Pak. Ada puasa, ada tilawah, itu baru benar kualitas. Tapi ya kalau sebatas, makanya kata Buya Hamka, kalau hidup hanya sekedar untuk makan, maka hewan pun bisa. Sedangkan kita bukan hewan. Nah hadirin hadirat rahimakumullah, maka kalimat wamal hayatud dunya illa la'ibun walahu, ini surat Al-An'am ayat 32. Ingin mengingatkan, Allah ingin mengingatkan, jangan ngoyo urusan dunia. Toh ujung-ujungnya juga bakal pulang. Saya bacakan satu ayat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai orang yang jiwanya tenang, dia nggak dipusingkan dengan permainan dunia, dia tidak dipusingkan dengan sedak gurau dunia, dia enjoy bersikap dunia. Terus kata Allah, irji, pulang ya. Jangan kelamaan, pulang. Ntar kalau kelamaan takutnya betah, ya pulang. Nanti kalau sudah betah takutnya takut mati nantinya, ayo pulang. Kalimatnya bukan yang mati Pak, pulang sudah. Sama bapak lagi nyari anak lagi main bola di lapangan. Waktu udah mau maghrib, si bapak bilang, nah pulang nak, udah mau maghrib. Kayak gitu. Irji, pulang dong. Ila rabbiki radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diri. Yang pulang ridho, yang nyambut juga itu radiyah mardiyah. Jadi disuruh pulang. Makanya jangan terlalu heboh lah ngurusin dunia mah. Politik biasa aja Pak, permainan sudah. Semuanya juga permainan lah. Jangan terlalu diambil pusing lah ya. Jangan sampai gara-gara politik akhirnya jadi tidak mau minum kopi barengan. Sudah selesai itu. Jangan sampai terbawa kemana-mana. Silakan mau jalur hukum, tapi jangan sampai musuhan sama teman sendiri lah. Masa gara-gara politik jadi bisa ranjang, kan gak seru kan. Hadirin teman-teman rahimakumullah, maka karena dunia sedang gorong saja, santai saja Pak mensikapi dunia. Jangan terlalu ngoyo. Saya takutnya gini Pak, saking ingin mengejar dunia akhirnya ngoyo. Sudah ngoyo Pak, halal-halam ditabrak. Benar salah gak peduli, karena sudah masuk kategori ngoyo. Ngoyo itu kan apa ya? Ya dia tapi berlebihan gitu Pak. Pokoknya siku sana siku sini demi dia apa yang dia mau atau ingin dia dapatkan. Santai saja. Apa namanya? Ya motor Pak, motor. Jangan terlalu motor Pak, santai saja Pak. Urusan rezeki Pak, saya kasih tahu supaya nggak terlalu motor. Surat Hud ayat 11. Surat 11 ayat 6. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa masih nginjek di atas tanah, masih hidup maksudnya, masih ada di muka bumi ini, kata Allah, aku jamin rezeki. Bapaknya ada di sini sudah dijamin Pak rezekinya. Sama Allah, tidak perlu ngotot, Allah sudah jaminan Pak. Yang namanya jaminan pasti dapat nggak? Pasti. Selama Bapak Ibu masih hidup, berarti rezeki Bapak Ibu masih ada. Kalau sudah habis rezekinya berarti bakal akhir selesai. Ya kalau ditanya kenapa meninggal, ya habis rezeki. Sudah. Kalau masih ada ya berarti masih bakal dikasih dari lipat. Jadi jangan terlalu sudah jaminan. Kalau sudah jaminan, tinggal dijemput, bukan dicari. Salah kalau orang nyari rezeki, kesannya kayak rezeki susah ditemukan, Pak. Padahal sudah jaminan, tinggal dijemput. Yang jadi persoalan nanti cara jemputnya harus kreatif dan cerdas. Ada Pak orang menjemput rezeki sekali tanda tangan miliaran masuk. Sekali tanda tangan. Ada juga Pak di kampung saya sabedugun itu dari pagi sampai duhur di sawah paling dapat 100.000. Itu menjemput rezeki. Silakan sekreatif mungkin menjemput rezeki
pastikan Pak, kita punya strategi, punya kecerdasan, dan punya cara agar kita bisa menjemput rezeki dengan jauh lebih baik. Jangan salahin Allah Pak, kalau rezeki yang kita dapatkan tidak seberapa kalau metode jemputnya kurang maksimal. Contohnya, hadirin ikhwatina rahimakumullah, ada orang jual sampah, dia ngambil sampah, dia jual rongsokan, dibayar per kilo satu. Ada orang yang pas dia nemuin sampah, dia sortir sendiri, dia ambil barang-barang yang masih bisa dia olah, dia bikin kerajinan tangan, jadi handicraft, jadi kerajinan tangan, padahal dari sampah. Saya pernah lihat di YouTube, itu ada orang yang dari sampah dia bikin miniatur kendaraan, kayak Harley, bis, motor Vespa, itu dari barang-barang bekas. Saya tanya Pak, yang di kilo atau yang jual satuan motor hasil dari barang-barang bekas yang mahal? Mana yang lebih mahal? Yang di kilo atau dibikin jadi kerajinan? Itu namanya cara jemput rezeki. Kalau urusan cara jemput itu urusan Bapak, bukan urusan Allah. Allah sudah ngasih akal, silakan gunakan akal. Allah sudah ngasih tenaga, silakan gunakan akal dan tenaganya. Allah sudah ngasih waktu, silakan gunakan waktunya. Mikir bagaimana cara jemput rezeki dengan cara yang maksimal. Kalau kau yang didapat sedikit juga, jangan salahin. Salahin kenapa cara jemputnya harus. Contoh gini, saya punya kebun mangga. Saya bilang ke teman-teman lah di Gramedia, yang mau ambil mangga di kebun aneh, ambil deh, gratis. Bawa kendaraan yang gede kalau bisa. Silakan bawa sebisanya ke buah mangga saya. Datang orang Pak pakai ontel, pakai sepeda. Kira-kira berapa Pak dia bawa? Model dikit dah. Model dikit. Tadi berapa kilo ya? Datang lagi bawa NMAX. Datang lagi bawa Avanza. Datang lagi bawa truk sama ponponnya dia bawa. Itu cara jemput. Jangan salahkan Allah kalau cara jemputnya kurang. Toh Allah sudah ngasih akal, sudah ngasih kreativitas, sudah ngasih tenaga, sudah ngasih waktu. Gunakan semuanya untuk menjemput rezeki dengan cara yang maksimal. Contoh Pak, di sekarang di sini ada yang main kreator digital, ada digital konten kreator, ada satu konten kreator, saya NR host namanya. Jadi saya nggak ada hubungan dengan beliau, tapi saya suka nonton beliau karena nyanyi rumah gitu. Dia awal mulai nge-vlog itu tahun 2012 atau 2012. 2024 sudah lumayan, sudah jutaan subscriber. Itu kan cara jemput. Bahkan sekarang tuh anak-anak kalau ditanya nanti dewasa mau jadi apa, dulu kan guru, tentara, sekarang pengen jadi YouTuber. Serius lah ya. Itu cita-cita anak-anak yang lahir-lahir sekarang ini. Kalau ditanya mereka nanti dewasa mau jadi apa, nah orang guru, apa, PNS, menteri, gitu, atau TNI. Sekarang tuh YouTuber, konten kreator. Sekarang itu jadi profesi yang menjanjikan. Dengan alat yang sederhana, modalnya HP, dia tinggal sub sana, sub sini, di-upload, banyak yang like, suka sesuai dengan pasar, naik, viral, selesai. Itu cara jemput. Jadi kalau bicara cara jemput itu urusan Bapak. Allah hanya sudah menyiapkan ini jatah kamu sebagai rezeki yang akan kamu dapatkan. Silakan jemput. Hadirin Fatimah rahimakumullah. Nah, kembali ke ayat, mengkaji apa itu sederhana. Bapak ketemu ayat apa saja, kadang-kadang bisa dapat pelajaran. Saya tanya, kalau kenyataan sesuai dengan harapan, senang sedih. Kalau kenyataan tidak sesuai harapan, senang sedih. Yakin Pak sedih? Kita pakai Quran. Ternyata Allah Azza wa Jalla ngasih satu guidance. Kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 216, asa wa huwa khairul lakum, padahal itu baik. Bapak nggak suka, padahal itu sebetulnya baik. Karena musibah kan nggak suka, bisa jadi itu baik. Pernah nggak kita berpikir di balik musibah pasti ada kebaikan? Ini contoh Pak, kemarin waktu Covid, ada seorang pemuda mau naik pesawat, dicek dulu Pak, mungkin apa namanya?
di swab. Ternyata positif. Akhirnya dia nggak bisa berangkat. Saat itu Pak, dia kayak mendapat Tuhan, kenapa saya nggak bisa berangkat? Padahal saya ada acara penting, meeting segala macam. Selang beberapa menit pesawat ini dikabarkan hilang dari radar. Singkat cerita, pesawat ini meledak dan hancur. Kira-kira pemuda tadi masih marah-marah atau sudah bersyukur? Padahal awalnya kena musibah. Awalnya mungkin kedua, tapi endingnya akhirnya dia bersyukur. Di balik musibah selalu ada pesan penting yang Allah ingin sampaikan. Makanya asa antak rohu syai'a wa huwa khairul. Sekarang dibalik Pak. Wa asa an tuhibbu syai'a. Bisa jadi yang kamu suka wa huwa syarrul, ternyata itu tidak. Hadirin bifatimah rahimakumullah. Makanya kenapa dalam agama kita ada sholat istikharah. Istikharah itu melibatkan Allah dalam pengambilan keputusan. Bukan kita doang Pak yang menimbang-nimbang ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah. Gak cuma kita, tapi melibatkan Allah. Maka muncullah sholat istikharah. Sholat minta dipilihkan oleh Allah. Kenapa? Karena pilihan kita kadang-kadang tadi kita anggap bagus, jelek, kita anggap jelek ternyata bagus. Nah hadirin ikhwatina rahimakumullah, maka mengkaji Al-Quran selalu memiliki nilai yang baik. Maka saya sarankan bagi beberapa kalangan mungkin perlu baca tafsirnya, tidak lagi sebatas taman. Biasanya faktor umur, sekali lagi pengalaman dan bacaan itu menentukan hasil telaah dia terhadap Al-Quran. Terakhir ada kalimat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan fisik kita itu sempurna. Sejelek-jeleknya orang, mohon maaf, kalau dia main kebun ragunan, dia pasti paling ganteng. Kenapa? Manusia tetap lebih mulia dibanding hewan. Sebagus apapun hewan, selucu apapun hewan, manusia lebih sempurna. Itu fakta kami dengar. Karena manusia punya akal. Nah itu yang bikin dia mulia. Nah hadirin fatimah rahimakumullah, fisik sudah sempurna, maka Nabi ingin mempush, ingin mendorong motivasi. Jangan cuma fisik doang dong yang sempurna. Masa wajah pakai skincare, masa penampilan sudah didandani dengan baju yang mewah. Hanya itu doang, ya itu biasa kata Nabi. Tolong upgrade dong, dorong lagi motivasinya, tingkatkan kualitasnya. Maka Nabi mengajarkan satu doa, yang doa itu tidak hanya memperbagus fisik, tapi juga memperbagus akhlak. Doanya doa bercermin. Allahumma kama hasatta khalqi fahasin khuluqi. Apalah artinya wajah yang pakai skincare jika dia tidak dibasuh oleh air wudhu? Akhirnya begitu. Nah, itu kaidah yang dibangun oleh apalah artinya wajah cantik tapi dia tidak bisa membuat ramah dan nyaman orang lain ketika bertatap muka, ketika ngobrol. Kan wajah yang aku tidak disenangi oleh agama kita. Nah hadirin fatimah rahimakumullah, jangan sampai kehilangan amalan utama tilawah dan juga mengkaji Al-Quran. Terakhir, bulan Ramadan, supaya bulan Ramadan makin barokah, tilawahnya ada, mengkaji Qurannya ada. Yang ketiga adalah memperbanyak doa. Saya tanya dulu, Bapak masih punya doa yang belum dijawab? Masih ada? Banyak apa dikit? Masih bagus atau nggak logis doanya? Saya kasih contoh Pak. Ada satu doa yang menurut saya ini doa paling aneh. Surat Ali Imran ayat 38. Doa ini doa seorang nabi. Menurut saya ini doanya aneh. Kenapa aneh? Karena agak susah dipahami. Nabi Zakaria itu sudah sepuh, rambutnya udah berubah. Istrinya dari muda itu dihukumi mandul, tidak bisa punya anak. Yang menarik Pak doanya, kan wajar kalau ya Allah mudah-mudahan saya punya anak angkat gitu Mas. Ya Allah mudah-mudahan saya punya aset, ya Allah mudah-mudahan saya punya jabatan. Begitu masih wajar lah, walaupun sudah sepuh. Tapi doa Nabi Zakaria ini agak susah dipahami. Kenapa? Karena doanya pengen punya anak, tapi anak kan bukan anak-anak. Makanya kata Nabi Zakaria di ayat 38 surat Ali Imran, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah tolong dong anugerahkan saya seorang anak. Padahal sudah ini agak susah lah. Sudah sepuh, istrinya juga sudah sepuh, tapi pengen punya anak itu tidak logis. Mau sampai kapanpun tidak logis. Gak logis.
Tapi karena Nabi Zakaria yakin Pak doa ini pasti diijabah. Kenapa yakin? Di surat Maryam ayat 4 kata Nabi Zakaria, "Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya." Saya kalau doa enggak pernah kecewa. Kata Nabi Zakaria, saya itu kalau doa sama Allah, seumur umur saya enggak pernah kecewa. Jadi saya yakin doa saya diijabah walaupun doanya masuk kategori tidak logis. Silakan berdoa yang tidak logis Bapak Ibu yang Allah muliakan, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kecuali kalau Bapak takar Allah itu seperti makhluk yang punya keterbatasan. Allah itu bukan makhluk sehingga Allah tidak punya keterbatasan. Jangan takar, jangan ukur kemampuan Allah Azza wa Jalla. Nabi Zakaria. Endingnya lah, ini endingnya. Kata Allah, "Annallaha yubashshiruka bi Yahya." Wahai Zakaria, Allah ngasih kabar gembira kamu bakal punya anak namanya Yahya. Itu ayat 39-nya. Allah bilang Nabi Zakaria bakal punya anak. Ayat 40-nya Pak, ini juga. Nabi Zakaria malah jadi ragu Pak. Kata Nabi Zakaria, "Rabbi anna yakunu li gulam." Ya Allah, beneran saya bakal punya anak. Wa qad balaghani al-kibar. Kan saya udah tua. Wa imraati aqir. Istri saya juga sudah dihukumi mantu. Benar nih bakal punya anak. Mungkin kalau bahasa kita, lah ente yang minta. Sekarang malah ente yang bertanya-tanya. Mana sih? Jadi itu saking Nabi Zakaria saya nggak percaya kalau doanya bakal dijawab. Sampai Nabi Zakaria agak-agak kurang sopan, saya ini agak kurang sopan. Rabbi ja'alli ayah. Tolong kasih bukti kalau saya bakal punya anak. Kan agak-agak kurang sopan gitu. Lah yang minta ente. Terus giliran dikasih kok malah jadi ragu. Terus udah kita pengen punya bukti. Tapi Allah ngasih aja apa buktinya. Allah ngasih bukti itu di Al-Furqan Al-Imran ayat 40. Sebenarnya hadirin muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan itu momentum kita memperbanyak doa. Kata Nabi, doa orang yang puasa mustahil ditolak, pasti dijawab. Asal dengan catatan yakin kalau doanya pasti bakal dijawab. Seperti yakinnya Nabi Zakaria kalau doanya akan dijawab, walaupun doanya tidak logis. Walaupun. Dan terakhir kata Nabi, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Doalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin Allah akan mengabulkan doanya. Bulan Ramadan bulan penuh barokah. Ada tilawah di situ, ada ngaji Quran di situ, dan ada doa di situ. Maksimalkan agar kita tidak jadi orang yang menyesal. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, Pak. Sudah cukup atau sudah cukup? Baik. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu